Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, kerabat, kolega, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan grup-grup WhatsApp yang Anda miliki. Sehingga kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai. Insight kita kali ini tentang seorang yang legendaris di dunia pasar modal, yaitu Warren Edward Buffett. Warren Buffett dikenal sebagai seorang yang jenius, yang membeli perusahaan yang kemudian dapat diperbaiki sebaik mungkin sehingga kinerjanya mengkilat, naik drastis. Perusahaan yang tadinya mau bangkrut di tangannya bisa berubah menjadi perusahaan seksi yang menarik minat banyak investor. Jadi gak heran jika harga saham Berkshire Hathaway yang dipakai sebagai alat untuk membeli perusahaan pun terus meroket di pasar modal. Citra seorang pemain saham yang biasanya gak jauh-jauh dari spekulan, yaitu beli rendah saat harga tinggi, tidak terdapat dalam Buffett. Buffett bukan George Soros, spekulan forex atau falas kelas kakap yang diisukan sebagai economic hitman yang bertanggung jawab terhadap ambruknya rupiah yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 98. Seorang Buffett sadar permainan jangka pendek itu tidak menguntungkan karena ia belajar ketika umur 11 tahun. Ia membeli saham City Service seharga 38,25 US dollar yang ia jual seharga 40 US dollar, ternyata naik terus dan beberapa tahun kemudian mencapai 200 US dollar per lembar. Dari situ ia belajar untuk tidak terburu-buru melepas sahamnya. So, langkah bisnis Buffett akhirnya adalah tentang investasi jangka panjang pada saham-saham dari perusahaan yang produknya ia kenal dengan baik. Itu sebabnya juga ia tidak pernah mau membeli saham Microsoft ataupun perusahaan-perusahaan .com yang menyebabkan ia sempat ditertawakan investor lain. Namun akhirnya dialah yang tertawa paling keras karena sebagian besar investasi di perusahaan-perusahaan .com tersebut hangus dalam badai.com di awal tahun 2000. Buffett tidak pernah menerapkan prinsip beli saham, tapi membeli bisnis. Meski saham Coca-Cola sempat ambruk tahun 1899, ia tetap bersandar pada tren jangka panjang dan mempertahankan saham Coca-Cola sampai saat ini. Langkah strategis awal Buffett dimulai tak kala ia membeli saham perusahaan tekstil Berkshire Hathaway tahun 1962, kemudian berhasil menjadi pemegang saham terbesar 3 tahun kemudian. Ia dengan cerdik menginvestasikan uang anggur perusahaan dengan membeli perusahaan lain, membeli perusahaan asuransi, permata, utility, dan makanan melalui Berkshire. Lewat perusahaan ini pula, ia menguasai beberapa perusahaan kelas dunia seperti Coca-Cola, Wells Fargo, dan Kraft Food. Warren Buffett adalah seorang filantropis yang sesungguhnya sudah lama berjanji menyumbangkan hartanya ketika meninggal. Namun pada Juni 2006, dia bertindak lebih cepat dengan mendermakan sebagian besar sahamnya di Berkshire, yang total dermanya saat itu mencapai 31 miliar US dollar atau 300 triliun rupiah. Wow, sangat besar ya. Hampir separuh dari APBN Indonesia. Gak heran jika amal itu tercatat sebagai donasi terbesar dalam sejarah Amerika. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Buffett bisa hidup semewah mungkin di mana saja yang dia mau.
Namun dia memilih tetap hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha. Jadi Warren Buffett sendiri sebenarnya sering bersaing dengan Bill Gates untuk bercokol sebagai orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Berikut akan kami sampaikan beberapa nasihat tentang kekayaan menurut Warren Buffett. Yang pertama, ia membeli saham pertamanya pada umur 11 tahun dan ia menyesal karena tidak memulainya dari lebih muda. Pesannya adalah encourage your children to invest. Artinya anjurkan anak Anda untuk berinvestasi sedini mungkin. Yang kemudian, ia membeli sebuah kebun kecil pada usia yang masih sangat muda dengan uang tabungan yang didapatinya dari hasil bekerja keras mengirimkan surat kabar. Pesannya adalah encourage your children to start some kind of business. Doronglah anak Anda untuk mulai belajar berbisnis. Berikutnya, yang ketiga, ia masih hidup di sebuah rumah dengan 3 kamar berukuran kecil ya di kota Omaha yang ia beli setelah menikah 50 tahun yang lalu. Ia selalu berkata bahwa ia punya segala yang ia butuhkan dalam rumah itu, meskipun rumah itu gak ada pagarnya. Pesannya, don't buy more than what you really need and encourage your children to do and think the same. Jadi jangan membeli apa yang tidak dibutuhkan dan doronglah anak Anda untuk berbuat yang sama. Kemudian ia selalu mengemudikan mobilnya seorang diri jika hendak bepergian dan ia pun gak perlu supir ataupun keamanan pribadi. Pesannya, you are what you are, katanya. Jadilah apa adanya. Ia juga gak pernah berpergian dengan jet pribadi, walaupun sebenarnya ia punya perusahaan pembuat jet terbesar di dunia. Pesannya adalah, always think how you can accomplish things economically. Atau kalau dipendekin di bahasa Indonesianya jadi berhematlah. Kemudian dalam Berkshire Hathaway, perusahaan yang ia miliki, yang punya 63 anak perusahaan, ia hanya menuliskan 1 pucuk surat tiap tahun pada para CEO dalam perusahaannya, menyampaikan target yang harus diraih untuk tahun itu. Ia tidak pernah mengadakan rapat atau menelpon mereka secara reguler. Bingung ya? Pesannya, assign the right people to the right jobs. Artinya tugaskanlah orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ia hanya memberi 2 peraturan pada CEO-nya. Peraturan nomor 1 adalah jangan pernah sekalipun menghabiskan uang para pemilik saham. Dan peraturan yang kedua adalah jangan lupakan peraturan nomor 1 tadi. Pesannya adalah set goals and make sure people focus on them. Jadi buatlah tujuan yang jelas dan yakinkan mereka untuk fokus ke tujuan tersebut. Ia juga tidak bersosialisasi dengan masyarakat sosialita kelas atas. Waktu luangnya ia habiskan untuk nonton TV, makan popcorn. Pesannya adalah don't try to show off, just be yourself and do what you enjoy doing. Jangan pamer, jadilah diri sendiri dan nikmati apa yang kamu lakukan. Bill Gates pertama kali bertemu dengan Warren Buffett, dia pikir tidak memiliki keperluan yang sangat penting sehingga hanya mengatur pertemuan atau menschedulkannya selama 30 menit untuk bertemu dengan Buffett.
Tapi dalam pertemuan pertamanya malah dari yang rencananya 30 menit, pertemuan itu mendadak membengkak menjadi 10 jam. Bill Gates mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk belajar banyak dari Warren Buffett. Menurut Buffett, Anda harus coba menghindar dari kartu kredit dan berinvestasilah untuk diri Anda sendiri. Dan ingat, uang tidak menciptakan orang, tapi oranglah yang menciptakan uang. Hiduplah secara sederhana. Jangan lakukan apa yang orang lain katakan. Dengarkanlah mereka, namun lakukan apa yang menurut Anda baik. Jangan memaksa diri untuk memiliki barang-barang branded. Pakailah apa yang sekiranya nyaman bagi Anda. Jangan memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Lebih baik gunakanlah uang untuk membantu mereka yang kekurangan. Dan yang terakhir, biar bagaimanapun orang lain tetap tidak dapat mengatur hidup Anda sendiri. Andalah yang mengendalikan hidup Anda sepenuhnya. Oke, demikianlah insight kita tentang Warren Buffett. Semoga dapat menginspirasi Anda, tetap sehat, tetap semangat, dan juga selalu berusaha untuk hidup sederhana seperti orang miskin, dan berdermalah, bersedekahlah seperti Anda, orang yang sangat kaya. Terima kasih.